Kembali bersama kami, Saudara. Polda Kalimantan Barat menelusuri dugaan oknum aparat mengintimidasi Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Sebelumnya Melki menduga intimidasi terhadap keluarga dan dirinya berkaitan dengan sikap kritisnya atas putusan batas usia Capres dan Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto menyatakan sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan intimidasi terhadap keluarga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang tinggal di Kalimantan Barat. Kapolda mempersilahkan warga yang merasa mendapat ancaman melapor dan Polda siap mengamankan dari tindakan tersebut. Kita belum menemukan satupun indikasi apakah itu oknum yang informasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Kami pastikan tidak ada satupun anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan tercela yang tidak sesuai aturan. Karena Polri dalam pemilu saat ini, pemilu 2024, sesuai perintah Bapak Kapolri jelas dari atas sampai bawah, level bawah semua netral. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengaku ia dan keluarganya diintimidasi oleh seorang yang diduga aparat negara. Melki menduga intimidasi itu berkaitan dengan aktivitasnya sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres. Lalu ibu saya di rumah nelpon, ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini Menko Polhukam Mahfud MD menyayangkan dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dan keluarganya. Mahfud bilang ia akan mengirim tim untuk memastikan apakah benar Melki dan keluarganya diteror oleh polisi. Kalau itu benar terjadi, dilakukan oleh aparat polisi, itu berarti sangat tidak profesional dan melanggar konstitusi. Pertama, karena apa? Saya akan mengirim tim dalam waktu dekat ini untuk bertanya apa betul itu diteror oleh polisi. Kan gitu kan, ya kita lihat aja nanti. Saya tidak bisa menjawab kecuali mengatakan nanti kita lihat, kita pastikan dulu. Karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror, lalu nuduh polisi juga ada loh banyak. Sebelum dugaan intimidasi terhadap Melki dan keluarganya jadi sorotan, dugaan intimidasi oleh aparat juga diungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyebut kedatangan sejumlah polisi ke kantor DPC PDI Perjuangan di Purwosari, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, hari Rabu kemarin tidak wajar dan dinilai sebagai bentuk intervensi dan intimidasi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi membantah ada upaya intimidasi dan menyebut kedatangan anggotanya adalah untuk patroli. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh apa menyikapi dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh oknum aparat ini? Kami diskusikan bersama narasumber kami, sudah bergabung Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mas Usman, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Riva. Selamat sore, Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sikap kritis Ketua BEM UI berbuah pada dugaan intimidasi. Menurut Anda ini hal yang terbilang cukup, sudah terbayang akan resikonya seperti ini atau sebetulnya ini cukup mengejutkan? Sudah terbayang karena di awal tahun-tahun lalu Amnesty International, Kontras, LBH, dan lain sebagainya mengingatkan adanya kemerdekaan berpendapat yang direpresi. Bahkan survei Kompas Litbang juga menunjukkan semakin banyak masyarakat kita yang takut berpendapat, terutama kalau sudah menyangkut kritik terhadap penguasa. Nah, padahal kritik terhadap penguasa ini adalah hak konstitusional dari setiap warga negara, termasuk hak konstitusional Melki, Ketua BEM UI. Karena itu pelakunya harus diusut dan saya kira
negara punya kewajiban bukan hanya untuk mengusut intimidasi terhadap Melki, tapi juga terhadap keluarganya, orang tuanya, gurunya, dan juga sesama rekan mahasiswa, serta siapa saja yang mengalami intimidasi karena sikap-sikap kritisnya terhadap negara atau terhadap pemerintah. Sampai kemudian keluarganya didatangi oknum aparat begitu, sampai ditanyai juga identitas ataupun juga keseharian Melki oleh gurunya, itu Anda mencermatinya bagaimana, Mas? Itu jelas intimidasi, itu jelas memberi pesan kepada keluarganya bahwa aparat tahu tindakan-tindakan Melki, termasuk pernyataan-pernyataan Melki yang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 sebagai contoh dari pengkhianatan terhadap konstitusi oleh dinasti politik Jokowi. Jadi 3 hari lalu saya kira Melki mengambil peran terdepan di dalam menggelar sebuah acara offline di kampus UI tentang atau berjudul pengkhianatan konstitusi oleh dinasti. Jadi saya kira kritiknya bukan sekedar terhadap Mahkamah Konstitusi, itu hanyalah medium antara, melainkan kritik terhadap dinasti, dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang dipandang tengah membangun dinasti politik keluarganya melalui pencalonan anak sulungnya sebagai calon wakil presiden dan juga anaknya yang lain sebagai ketua umum di partai politik. Ini yang sebenarnya menjadi kritik utama dari seorang Melki sebagai salah satu pimpinan gerakan mahasiswa. Melki juga seperti menyerukan berbagai kelompok masyarakat dengan menjelaskan bahwa pengkhianatan konstitusi ini, termasuk pembangunan dinasti politik ini, bisa merugikan masyarakat, termasuk kalangan nelayan, petani, buruh, dan lain sebagainya. Nah, Dan kalau menurut Anda, apakah dugaan intimidasi ini muncul akibat ketidaknetralan aparat jelang pemilu? Karena dari beberapa kasus sebelumnya juga ada dugaan-dugaan mengarah ke sana, begitu. Anda melihat begitu juga? saya kira tepat sekali, Rival. Saya kira apa yang dikatakan oleh Kapolda sulit untuk diterima karena Kapolda mengatakan tidak ada satu indikasi pun. Padahal di dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satu indikasi utama dari dugaan adanya peristiwa tindak pidana adalah keterangan saksi. Dalam hal ini saksi-saksinya sangat jelas, dari mulai ibu bapaknya Melki, gurunya Melki, tetangganya Melki, dan juga keluarga atau misalnya sesama rekan sebagai sesama rekannya Melki. Jadi sebenarnya tidak ada alasan oleh Kapolda untuk tidak mengusut kasus ini, dan saya kira kepolisian harus tetap menjaga independensinya dan tidak berpihak kepada siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan terutama tidak berpihak kepada kelompok penguasa, melainkan mengambil sikap-sikap yang independen di dalam melayani kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Sehingga menurut Anda dari kasus ini siapa yang patut bertanggung jawab, Mas? Kepolisian paling bertanggung jawab, karena kepolisian punya tugas pokok dan fungsi untuk melindungi setiap masyarakat dari ancaman, dari penghukuman-penghukuman yang tidak benar, atas ucapan, atas ungkapan pikiran dan pendapatnya di muka umum atau di berbagai forum, apalagi kalau itu disampaikan di dalam forum-forum universitas seperti yang dilakukan oleh Melki. Dan kalau ada orang lain di luar anggota kepolisian seperti klaim dari Kapolda yang mengatakan tidak satu pun anggota Polri yang terlibat, dan itu bisa dipastikan, bukan berarti Polda setempat itu kemudian dibebaskan dari tugas untuk mencari pelakunya. Justru kepolisian harus mengambil peran aktif untuk menemukan siapa kalau bukan anggota Polri. Demikian. Oke, singkat saja, Mas. Berarti kalau ini tidak segera ditangani, apa bahayanya menurut Anda? Kalau ini tidak segera ditangani, maka orang-orang yang bersikap kritis terhadap dinasti politik, terhadap pengkhianatan konstitusi yang banyak diangkat oleh para guru besar ilmu hukum, ini akan semakin banyak. Kalau seorang ketua BEM dari kampus katakanlah kampus seperti UI saja bisa diintimidasi, bagaimana ketua-ketua BEM di kampus-kampus yang jauh dari akses informasi media massa? Baik, Mas Osman Hamid, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV sore hari ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore, terima kasih.